Nama saya Gina Salsabila, saya dari Universitas Al-Azhar Indonesia, jurusan Psikologi. Saya akan menjelaskan tentang tokoh filsafat Yunani, yaitu Aristoteles. Aristoteles lahir di Stagira, Yunani, yang dahulunya termasuk wilayah Makedonia Tengah, pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya adalah seorang tabib pribadi Raja Amintas dari Makedonia. Pada usia 17 tahun, Aristoteles menjadi murid Plato. Belakangan ia meningkat menjadi guru di Akademi Plato di Athena selama 20 tahun. Aristoteles meninggalkan akademi tersebut setelah Plato meninggal dan menjadi guru bagi Alexander di Makedonia. Filsafat Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan. Yang pertama, ketika dia masih belajar di Akademi Plato ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut. Kemudian ketika dia mengungsi, dan terakhir pada waktu ia memimpin Lyceum mencakup 6 karya tulisnya, yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting selain kontribusinya di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, ilmu alam, dan karya seni. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiah, ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif. Hal lain dalam kerangka berpikir yang menjadi sumbangan penting Aristoteles adalah silogisme. Silogisme yang dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru, yang tepat dari dua kebenaran yang telah ada. Misalkan, ada dua pernyataan. Yang pertama, setiap manusia pasti akan mati. Socrates adalah manusia. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Socrates pasti akan mati. Dapat dikatakan bahwa pemikiran Aristoteles sangat berpengaruh pada pemikiran Barat dan pemikiran keagamaan lain pada umumnya. Penyelarasan pemikiran Aristoteles dengan teologi Kristiani dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas pada abad ke-13, dengan teologi Yahudi oleh Maimonides, dan dengan teologi Islam oleh Ibnu Rushd. Bagi manusia abad pertengahan, Aristoteles tidak saja dianggap sebagai sumber yang otoritatif terhadap logika dan metafisika, melainkan juga dianggap sebagai sumber utama dari ilmu pengetahuan atau the master of the who know, sebagaimana yang kemudian dikatakan oleh Dante Alighieri. Terima kasih.